Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, di sini saya berada di tanaman cabai saya yang alhamdulillah sahabat, ini buahnya sudah cukup lebat. Namun di sini ada kendala dari tanaman cabai rawit saya, tampak terlihat pada rontok dan juga membusuk. Nah, ini contohnya. Dan saya lihat juga itu, nah ada dari buah cabai ini itu dihinggapi oleh lalat. Ini contohnya lalatnya tuh. Jadi penyebab utama apabila tanaman cabai rawit sahabat tampak subur dan mentok-mentok seperti ini, namun tiba-tiba pada rontok. Nah seperti ini contohnya. Banyak faktor yang terjadi. Faktor pertama adalah adanya lalat buah, di mana lalat buah itu dia hinggap di buah cabai dan dia mengentup atau, nah ini contohnya, dia mengentup dari buah cabai ini, dan di samping dia mengentup mengambil sari-sari daripada buah, dia juga menularkan atau memasukkan telur dia di dalam cabai ini. Nah, sehingga nanti dari telurnya itu menetas di dalam cabai, sehingga dengan menetasnya telur-telur dari lalat buah mengakibatkan terjadinya pembusukan seperti ini, dan dari lalat buah ini akan berkembang biak di dalam daripada cabai rawit. Faktor lain juga bisa terjadi akibat jamur antraknosa. Nah, jamur antraknosa ini juga sahabat, dia sangat berbahaya bagi tanaman cabai, baik pohonnya maupun batang dan daunnya. Karena antraknosa ini merusak cabai, membuat baik itu batang maupun buah menjadi busuk dan bermunculan bercak-bercak. Juga terjadi diakibatkan oleh bakteri. Bakteri tersebut berupa Erwinia carotophora yang mengakibatkan busuk basah pada buah cabai. Sisi lain juga terjadinya kerontokan atau busuk pada buah ini juga akibat kekurangan nutrisi berupa kalsium. Dengan kekurangan nutrisi juga bisa terjadinya kerontokan dan busuk pada buah maupun pohonnya. Namun di sini sama-sama kita lihat sudah tampak tuh ada lalat buah yang berpindah-pindah hinggap di buah cabai ini. Dan apabila kita lihat di sini dari buah cabai, kalau kita buka, nah dia ada jentik-jentik atau berwarna putih seperti ini contohnya. Ini bila kita amati dan kita buka buahnya, terlihat seperti ada lalat-lalat kecil. Nah, lalat kecil inilah yang nanti akan kembali menjadi lalat buah tersebut. Jadi di sini dapat dipastikan penyebab daripada busuknya tanaman cabai seperti contoh ini. Ini sudah terlihat tampak nih ada bolong, dan bila kita buka, nah membusuk bukan. Nah ini berarti disebabkan oleh adanya serangan dari lalat buah tersebut. Terus bagaimana solusi untuk menangani apabila tanaman kita terserang lalat buah? Biasa lalat buah ini hinggap apabila di wilayah kita terjadi musim hujan terus-menerus, dan kebetulan di tempat saya sudah 5 hari terus-menerus hujan, kurang ada cahaya matahari, sehingga lalat buah ini senang dia hinggap di buah cabai saya ini. Solusinya pertama-tama harus kita putik dari cabai-cabai yang terindikasi sudah terserang lalat buah tersebut. Seperti ini, sepertinya tampaknya bagus ya, tapi padahal bisa kita lihat dekat. Nah, sudah ada bekas entupan dari lalat buah. Ini harus kita buang. Harus kita buang jauh-jauh. Kalau perlu kita bakar. Kenapa? Dari buah cabai yang sudah kena entup ini oleh lalat buah, dia nanti akan menghasilkan
larva-larva atau berkembang biaknya lalat buah di dalam cabai ini, sehingga nanti apabila kita tidak musnahkan, nanti akan menjadi semakin banyak hama yang akan hinggap di sekitar tanaman-tanaman kita, khususnya tanaman cabai. Itu cara pertama. Adapun cara kedua, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida, baik pestisida kimia maupun pestisida organik. Sedangkan saya di sini akan mengendalikannya dengan menggunakan pestisida organik yang saya buat dari bahan dasarnya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan juga bawang merah serta bawang putih yang sudah aktif. Ini dia dari fermentasi kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Nah, ini dan juga bawang merah bawang putih yang sudah aktif. Adapun cara membuatnya, saya saat itu sudah kurang lebih seminggu yang lalu ini, cukup dari kulit bawang merah dan bawang putih serta bawang yang sudah akhirnya diberi air panas, direndam oleh air panas yang betul-betul mendidih. Setelah direndam air panas, kita masukkan ke dalam wadah tertutup, kita biarkan selama 1 kali 24 jam, sudah kita bisa aplikasikan ke tanaman. Jadi kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini sangat bermanfaat sekali untuk kita jadikan pestisida organik atau pestisida nabati, karena dalam kandungan kulit bawang merah ini ataupun kulit bawang putih, dia dapat mengusir bahkan membunuh hama-hama pada tanaman kita dengan cara mengganggu sistem pernapasan daripada hama, dan juga dapat membunuh serta mencegah adanya virus-virus yang hinggap baik di tanaman kita maupun di sekitar media tanam dan juga perakaran. Oke, lanjut, saya akan mengaplikasikannya. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 10 liter. Adapun dosisnya cukup dari 10 liter air kita berikan pestisida ini sebanyak kurang lebih antara 200 sampai 200 ml. Di sini saya siapkan gelas yang berukuran kurang lebih 200 ml. Langsung saja dimasukkan dan dicampurkan ke air yang untuk disemprotkan kepada tanaman. Saran saya, kalau memang dalam media semprot atau alat penyemprotannya tidak ada saringan, perlu disaring sahabat ya. Sedangkan pada alat semprotnya ini sudah ada penyaringnya, jadi dengan serta-merta dari bahan-bahan kasarnya ini sudah tersaring. Tujuan penyaringan adalah agar dalam kita melakukan penyempraian atau penyemprotan pada tanaman tidak tersumbat-sumbat dari posisi sprayer penyemprotannya. Oke, lanjut kita lakukan pengaplikasiannya. Langsung saja dilakukan penyemprotan secara merata, baik kepada daun-daunnya, buah-buahnya, serta bagian batang. Biasa hama akan hinggap di bagian bawah daripada daun, oleh karenanya disemprot dari arah bawah ke atas juga seperti ini. Semprot secara merata hingga semua bagian tanaman ini, bahkan dari media tanamnya pun hingga basah. Kelebihannya pula apabila kita mengendalikan hama dengan cara organik dan menggunakan kulit bawang merah dan bawang putih, di mana kulit bawang merah bawang putih ini mengandung unsur zat perangsang atau pengatur tumbuh daripada tanaman. Jadi kita memanfaatkan sampah-sampah yang kurang berguna bagi masyarakat, namun sangat bermanfaat dan bahkan menjadi keuntungan lebih. Kita tidak perlu membeli pestisida kimia yang cukup mahal, kita manfaatkan limbah-limbah yang ada dan tanaman pun akan menjadi subur, terhindar dari serangan hama, insya Allah. Lakukan penyemprotan minimal seminggu 2 kali. Tapi apabila dalam tanaman-tanaman kita sudah parah terserang oleh hama, dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya kita lihat perkembangannya. Setelah hama hilang, kita tetap rutin melakukan penyemprotan minimal seminggu sekali. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai.
Semoga bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.